Jadi hari ini jadwal saya ke kokpit auto untuk bikin vlog, ya vlog biasa lah. Kebetulan memang ada beberapa kendala di mobil yang memang harus diperbaiki. Sebetulnya nggak ada kerusakan, cuman membersihkan sensor speed aja. Gimana keseruannya? Tonton sampai habis. Nih, saya bersama Mas Heri, driver metal katanya. Dari mana asalnya Mas? Semarang? Dari Jawa Mas, Jawir. Jawir, Heri Jawir ibunya. Nah ini ada antrian kendaraan juga di lampu merah. Jalan masih ramai. Halo Ko, gimana kabar? Baik. Ini udah beberapa hari saya lihat swap engine atau Ya, mesin masih standar tuh. masih standar. Lalu Cuma permajaan aja internalnya sama kita ada masang intercooler sama pipingnya. intercooler. Nah, kalau denger intercooler ini saya ingat turbocharger. Lalu ada lagi supercharger. Bedanya apa? Kalau turbocharger itu sebenarnya lebih ke RPM yang di atas 2500 kerjanya. Oh, Kalau supercharger itu yang di bawah. jadi RPM bawah. timing dia bekerja itu ya. Ya. Jadi kalau supercharger RPM rendah udah bisa nyala tuh, udah bisa aktif. Kalau turbo RPM 2500 ke atas. Iya. Pengaruh ke pemakaian bahan bakar nggak? Pasti. Yang pakai supercharger lebih hemat. Dua-duanya sama-sama boros. Sama-sama boros. Sama-sama boros, tergantung mesinnya. Dia kan kerjanya sama-sama menginduksi ya, induksi tenaga ya. Betul. Kalau misalnya nih mesin 3000 cc, nah mesin 2000 cc turbo, konsumsi bahan bakarnya gimana? Sebenarnya sih kurang lebih sih paling perbedaannya nggak terlalu jauh sih sebenarnya. Iya ya. Jadi kalau seandainya kata turbo ini sebenarnya kan kalau kita lihat di mobil-mobil yang zaman sekarang malah dipakai untuk efisiensi sebenarnya. Untuk penghematan bahan bakar. Penghematan bahan bakar. Jadi tenaga yang dihasilkan lebih besar dengan bahan bakar yang Lebih hemat. Nah, kenapa di zaman dulu, mesin zaman dulu terutama ya, hanya diesel yang banyak mengaplikasikan turbo atau supercharger? Mungkin teknologi ya. Masa teknologi ya. Nah, Kalau mesin zaman sekarang kan udah banyak tuh mesin bensin pakai turbo kan. Cuman belum pernah denger saya bensin pakai supercharger. bensin supercharger sebenarnya kita udah kenal dari tahun 2008-an itu kita udah bisa aplikasikan. Sudah ada ya. Tapi belum banyak sih ya, karena masih turbo biasa. Mungkin yang masuk Indonesia juga belum terlalu banyak. Yang ada malah turbo ganda, biturbo itu, kayak itu mesin M kemarin tuh ya. Betul. Nah, lalu untuk intercooler tadi itu fungsi dasarnya? Fungsi dasarnya sebenarnya untuk ngedinginin udara yang dihasilkan dari turbo, karena dia kan posisinya di exhaust manifold jadi panas, lalu dia didinginkan melalui intercooler. Didinginkan masuk melalui intercooler, lalu masuk intake, baru masuk intake injektor ya dalam hal ini ya. Kalau ini Land Cruiser tahun berapa ini? Ini tahun 97. Tahun 97, VX. Ya. VX 3000. 70.
170 3000 cc. 3000 cc. 6 silinder segaris ya. Oke. Jadi sekarang lagi ngetes ini. Kemarin ada masalah di sensor, speed sensornya Land Cruiser ya. Speed sensornya kok ya? Iya, Speed sensornya bermasalah ya, dan ketika diganti kemarin, diganti apa kemarin? Diganti kampas rem. Ganti kampas rem, segala kan udah tipis. Jadi pertama itu sensor ngebaca bahwa kampas rem itu udah tipis. Ketika ganti sensor tetap nyala. Ternyata emang speed sensornya yang kotor, ya, kotor. Iya. Cukup dibersihin aja. Ini saya lagi sama Kosenas, test drivernya. Ini kecepatan berapa nih? Masih Baru 10. Yang jelas dari bawah dia naik ya, nggak diem ya. Iya. Jadi kalau pembedanya antara rusak sama sekedar kotor itu, kalau misalnya rusak dia nggak bisa ngebaca sebelum mencapai kecepatan 30 km per jam. Nah kalau dari awal sudah naik berarti kemungkinan hanya kotor aja. Kita harus ganti speed sensor yang di sana. Jadi kemungkinan penggantian pelek juga ada pengaruhnya kok ya. Kemungkinan besar ada. Jadi untuk kawan-kawan yang mengalami masalah yang sama mungkin di mobil apapun ya, mobil apapun itu kalau misalnya sensor kecepatan bermasalah itu kemungkinan apakah pernah ganti pelek pertama, kedua kotor, ketiga ke arah mau rusak. Ya kan? Kebetulan kalau yang unit yang kita tes ini Land Cruiser. Ini suasana pinggiran Jakarta di Kebon Jeruk nih, normal. Ini rasa berkendaranya. Land Cruiser emang shocknya emang keras gini ya, agak keras ya. Keras, karakternya mobil Jeep kan? Ya, SUV bukan Jeep. Saya sebetulnya sekarang ini rancu juga ya. Jeep itu kan merek dagang kok ya. Ya kan, tapi di SNK itu ditulisnya itu jenis kendaraan Jeep ya kan, mengacu ke kendaraan kayak gini nih, ban gede, ground clearance tinggi, biasanya ada tambahan 4x4 nya kan, itu disebut Jeep. Padahal kalau Jeep itu merek dari Chrysler. Ini Jakarta udah kayak normal, udah nggak kelihatan kayak PSBB. Cuma tetap harus maskeran semua. Harus maskeran semua. Saya nggak pakai masker. Tapi kok katanya itu yang maskeran itu hanya orang yang sakit, yang nggak perlu katanya. Ini udah ada macet-macet nih di Kebon Jeruk.